Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semua dan pemirsa yang ada di rumah semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Selanjutnya salawat dan salam terlupa juga kita junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi ke podcast KUA Gumai Talang bersama saya, Misi Siskalitas sebagai moderator, dan di sebelah saya sudah ada Ustadz Suparmin, SPDI, selaku penyuluh agama dan juga Ketua Pondok Pesantren Al-Falah Gumai Talang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sangat baik sekali dengan cuaca yang sangat mendukung untuk kegiatan kita pada pagi hari ini, Bu Messi. Alhamdulillah. Kita langsung aja, hari ini tema podcast kita yaitu tentang bagaimana cara kita menuntut ilmu agar berkah. Gimana Ustaz? Iya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibu Messi selaku moderator yang selalu kami banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita langsung ke materi bagaimana cara mendapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang barokah dan manfaat. Jadi ilmu itu banyak macamnya, tapi yang ketika kita ingin mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat, maka itu harus melalui proses beberapa syarat yang dipenuhi dalam pelaksanaan pencarian ilmu tersebut. Karena ilmu ini sangat menentukan di dalam kesuksesan seseorang, di dalam kemuliaan seseorang. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi ketika kita ingin mulia, maka kita harus memiliki ilmu, harus beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain daripada itu, hadis pun sudah mengatakan, jika engkau ingin menguasai dunia, maka harus memiliki ilmu dunia. Jika ingin menguasai akhirat, maka kita harus paham tentang ilmu akhirat. Jika ingin menguasai dua-duanya, akhirat dan dunia, selama dunia dan akhirat, maka harus menguasai ilmu dunia dan ilmu akhirat. Oleh karena itu, dalam mencari ilmu, kita harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh para ulama amilin, yaitu para ulama sudah menetapkan cara orang mencari ilmu. Yang pertama, orang mencari ilmu itu harus zukain, artinya itu harus cerdas dalam mencari ilmu. Setiap ilmu yang kita pelajari, kita minimal paham dulu. Setelah paham tentang ilmu itu, baru insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang berkah. Yang kedua, yaitu hirsin. Dalam mencari ilmu itu kita harus senang. Contoh pelajaran matematika. Kita harus senang belajar matematika. Kalau kita sudah senang, maka kita akan mendapatkan ilmu matematika tersebut. Kita ingin belajar bahasa Arab, kita harus senang dulu pelajaran bahasa Arab. Setelah senang, kita baru mendapatkan ilmu bahasa Arab itu. Kemudian yang ketiga, wastibarin. Artinya dalam mencari ilmu itu harus dengan kesabaran. Tidak bisa kita mencari ilmu, hari ini mencari ilmu, langsung dapat ilmunya. Jadi hari ini mencari ilmu, kemudian dapat ilmu, mungkin ilmu itu bisa manfaat 5 tahun ke depan, mungkin 10 tahun ke depan, dan lain sebagainya. Dan cara mencari ilmu berproses dikit, kemudian menjadi bukit. Selanjutnya yang keempat yaitu bulghatin. Dalam mencari ilmu kita butuh dana ataupun biaya.
Jadi mencari ilmu itu tidak bisa tidak pakai biaya, harus pakai biaya. Untuk kegiatan harus dikeluarkan biayanya agar mendapatkan ilmu yang berkah dan ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang keempat, agar kita mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat itu, yaitu kita harus irsyadi ustazin. Harus ada guru yang memberikan materi atau yang mengajarkan. Jangan kita belajar tanpa guru, apalagi pelajaran ilmu agama. Kita harus ada gurunya, agar guru tadi ada nasabnya, yaitu ada sambungnya kepada guru yang di atasnya lagi, kepada guru yang di atasnya lagi, sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana Ustaz kalau kita belajar di media sosial? Media sosial itu sebagai pembanding, tapi yang sesungguhnya belajar itu harus ada gurunya. Yang kemudian yang terakhir, yang keenam, cara mencari ilmu itu yaitu tuli zaman. Jadi mencari ilmu itu harus berproses, tidak bisa bim salah bim dapatkan ilmu. Jadi ilmu itu prosesnya panjang, tuli zamanin, zaman waktu yang panjang. Mungkin kalau sekolah SD 6 tahun, ke SMP 3 tahun, ke SMA 3 tahun, sampai ke perguruan tinggi. Nah, kemudian kalau di pesantren juga seperti itu. Kalau pesantrennya cuma 3 tahun Ustadz di pesantren, wah belum ada apa-apanya itu. Belum dapat apa-apa. Ya, pesantren minimal 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun, dan lain sebagainya. Sehingga itu waktu yang lama. Itulah yang menjadikan ilmu itu mantap, berkah, dan bermanfaat bagi orang lain. Mungkin seperti itu Ibu Messi. Baik, itu tadi tentang syarat-syaratnya. Ya. Kan berkah ya. Ya. Nah ini bertanya Pak Ustaz. Ya siap Ibu Messi. Kalau misalnya, tadi kan udah syaratnya nih. Misalnya, adakah ciri-ciri kalau misalnya orang itu ilmunya berkah? Kita bisa lihat dari mana itu? Ya, ilmu yang berkah itu dia pertama yaitu harus ada ilmu. Kemudian setelah ada ilmu, ilmunya itu diamalkan oleh dirinya dulu. Setelah dirinya mengamalkan, baru mengajak orang lain untuk mengamalkan ilmu yang ia miliki. Dengan demikian, insya Allah ilmu tersebut akan manjang dari satu orang ke orang lain, dari orang lain ke orang lain. Semakin banyak orang yang mengamalkan ilmu tersebut, maka keberkahan, kemanfaatan daripada ilmu itu sangat-sangat luar biasa. Mungkin seperti itu Bu Messi ya. Belajar banyak hari ini ya. Ya. Terima kasih Ustaz atas ilmunya. Ya, sama-sama Ibu Messi. Baiklah, mungkin cukup sekian podcast kita pada hari ini. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Berdoa ampun. Allahumma fiqhil kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.